Massa mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam kompleks gedung DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur. Mereka memaksa mendobrak pagar yang dijaga personel polisi dan pengamanan dalam. Kericuan ini dipicu mahasiswa yang kecewa akibat tidak transparannya penyaluran bantuan sosial. Bahkan bansos tunai diganti dengan telur dan beras dengan harga yang ditetapkan panitia 2 kali lipat. Akhirnya massa mahasiswa berhasil berdialog dengan perwakilan anggota DPRD. Anggota DPRD berjanji akan menyelesaikan persoalan penyaluran bansos yang tidak transparan dan terkesan dipermainkan oleh oknum kepala desa. Karena sudah banyak aduan masyarakat yang tidak sesuai dalam penerimaan bansos. Ini sudah tanda tangan untuk proses awal kita mengusulkan pansus. Dan ini sudah memenuhi syarat. Cuman nanti pansus masih ada prosesnya deh. Tidak ujung-ujung langsung pansus. Kita masih harus ada bansos dan nanti kita harus paripurna kayak MOU yang sudah ditandatangani oleh jajaran Dewan. Mereka bersepakat bahwa hal ini akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 kali 24 jam. Jika dalam waktu 5 hari tidak ada tindakan nyata dari DPRD Sampang, massa mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang warga di Bulukumba meninggal saat menjalani perekaman KTP elektronik demi mengurus BPJS Kesehatan. Mama di Goa, Sulawesi Selatan berebut minyak goreng dengan operasi pasar. Sejumlah publik figur memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait kasus investasi bodong Quotex. Halo, selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini selama 2 jam ke depan. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya dari sejumlah wilayah di tanah air. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Selamat siang Lovi, informasi apa yang membuka iNews siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari anggota geng motor yang menyerang minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap tim Jatantras Polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti mulai celurit hingga anak panah. Penyerangan anggota geng motor di minimarket yang berada di Jalan Gunung Merapi, Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Para pelaku membawa sejumlah benda tajam seperti celurit dan busur panah. Satu karyawan minimarket menjadi korban penganiayaan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menangkap 39 anggota geng motor yang sering beraksi pada malam hari. Para pelaku ditangkap di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat penangkapan, polisi menyita berbagai senjata tajam celurit, anak panah, hingga petasan. Awalnya kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku pembusuran di Alfamart. Namun waktu kita melakukan penangkapan geng motor ini, geng motor Borderex ini kita dapatkan karena beberapa di antara mereka juga ikut, namun pelaku utama kita masih lakukan upaya penangkapan yang belum kita dapatkan sampai sekarang. Petugas dari Polsek Ujung Pandang menahan 39 geng motor untuk diperiksa terkait kasus penyerangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Seorang sopir truk dan seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan beruntun setelah sopir truk rem mendadak karena sepeda motor yang tiba-tiba melintas. Supir truk bernama Arjik Salasa hanya bisa merintih kesakitan di dalam truk bernomor polisi AG 9802UD. Kakinya terjepit di bagian depan mobil sehingga tidak bisa bergerak.
Petugas yang datang pun segera mengevakuasi sopir dan membawanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya, sopir mengalami kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Kabupaten Tuban kemarin siang. Truk yang dikemudikan menabrak dump truk yang mengerem mendadak setelah menabrak sepeda motor. Ada sepeda nyebrang. Nah, terus? Dada lalu ke tengah. Terus sampean ngerem dada itu berarti ya? Terus yang belakangnya tadi? Gabruk. Nabrak? Ya. Bak belakang. Terus kondisinya gimana sopirnya tadi? Nggak kenapa-kenapa. Kejepit itu toh ya? Pengendara motor dan supir truk yang terluka sudah mendapatkan penanganan medis. Polisi Satlantas Polres Tuban kini menangani kasus ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pengendara truk tangki BBM hilang kendali hingga menabrak pemotor di Banjarah dan Jalan Raya Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Peristiwa ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa kecelakaan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan lalu lintas melibatkan antara mobil tangki BBM dengan pengendara sepeda motor. Truk tangki BBM datang dari arah selatan menuju ke arah utara. Sesampainya di persimpangan jalan, kendaraan truk tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pengendara sepeda motor yang ada di depannya hingga hancur terlindas ban truk. Beruntung, pengendara sepeda motor selamat dalam kejadian maut tersebut dan hanya mengalami sejumlah luka lecet pada bagian badan. Peristiwa terjadi di Banjarah dan Jalan Raya Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Korban pengendara sepeda motor diketahui bernama Imade Ladrianti, sedangkan sopir truk bernama Iketut Sutarkah. Karena ini sopir tangki Pertamina mengantuk, dia kehilangan konsentrasi, kecepatan tinggi, menabraklah suatu traffic light di sana, bablas menabrak kendaraan yang di depannya, yang dikendarai oleh korban berupa motor Scoopy. Kemudian motor Scoopy sampai ada di bawah mobil tangki. Nah, inilah keajaiban Tuhan. Korban dari mobil Scoopy ini hanya mengalami luka lecet di kaki dan tangannya. Kini barang bukti sepeda motor diamankan di Mapolsek Sukawati. Diharapkan pengendara lebih berhati-hati agar kejadian kecelakaan dapat dihindari. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat yang berusaha menjamret ponsel milik sopir truk di Jakarta Utara viral di media sosial. Tanpa takut, pelaku beraksi dengan leluasa. Inilah rekaman video viral yang menunjukkan aksi bajing loncat yang berusaha merampas ponsel sopir truk di kawasan Jalan Budi Dharma, Jakarta Utara. Pelaku beraksi dengan leluasa dan tanpa takut. Tak hanya merampas, pelaku bahkan juga mengancam korbannya. Minimnya pengamanan di kawasan ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan jalanan untuk beraksi dengan leluasa. Lor, ya, asmoro. 5 remaja ditangkap polisi karena melakukan tindak membahayakan. Remaja sengaja berjalan di jalan raya saat truk akan melintas. Pemuda ini berulang kali melakukan tindakan yang membahayakan. Ia duduk, berdiri dan berjalan di tengah jalan saat truk akan melintas. Video ini pun ramai beredar di media sosial. Agar tidak terulang kembali, polisi mengamankan 5 remaja yang terlibat dalam aksi yang meresahkan. Polisi memberikan arahan dan nasihat lalu memulangkan kelima remaja kepada orang tuanya. Kita temukan anak-anak di bawah umur yang berhentikan truk dan kontainer, selanjutnya kita amankan ke Polsek Bantar Gebang. Setelah diamankan, apa Pak yang dilakukan? Setelah kita amankan, kita berikan arahan bahwa perbuatan itu sangat membahayakan baik buat anak-anak itu sendiri maupun pengendara. Kepolisian Polsek Bantar Gebang juga melakukan patroli rutin untuk memantau aksi pengadangan truk di jalan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar warga setelah terpergok akan mencuri motor di Jalan M. Toha, Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku bahkan diikat di pagar rumah di tengah derasnya hujan.
Inilah video amatir warga yang menggambarkan pelaku pencuri motor yang babak belur dihakimi warga Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Bahkan saking kesalnya, warga mengikat pelaku di pagar rumah dan meninggalkan pelaku di tengah hujan deras. Pelaku dibekuk saat beraksi mencuri motor warga di Jalan Muhammad Toha, Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Polisi yang datang setelah mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku dan sejumlah barang bukti untuk diperiksa mendalam. Pada saat kejadian, korban sedang tertidur. Pelaku datang ke lokasi sendiri, berjalan kaki, datang ke lokasi. Dia coba upaya untuk mengirim motor dengan kunci T, menggeser motor ke arah depan kontrakan, ternyata tertangkap oleh massa. Dari situ massa memberitahukan ke Binamas kita datang ke lokasi. Saat ini pelaku sudah berada di tahanan Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang anggota BRIMOB di Maluku Tengah tewas ditembak oknum TNI. Belum diketahui pasti motif dibalik penembakan. Personil BRIMOB Yon B, pelopor Sat BRIMOB Polda Maluku, Baraka Ferry, tewas dengan luka tembak di bagian dada kiri. Selain Ferry, salah satu teman di kesatuannya ikut ditembak di bagian dada kanan dan kini masih menjalani perawatan medis. Insiden penembakan terjadi di Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Rabu tengah malam. Sebelum menembak Baraka Ferry, Praturian menembak Danpos Letnan ARH Firlanang namun meleset kemudian kembali menembak ke arah Prada Raju dan mengenai dada sebelah kanan. Kini anggota BRIMOB Baraka Ferry sudah dimakamkan di Desa Tomalehu yang merupakan kampung halaman dari istri mendiang. Sementara korban Prada Raju menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kepala Penerangan Kodam, Kolonel ARH Adi Prayogo Khairul Fajar membenarkan adanya penembakan yang dilakukan Praturian sehingga menyebabkan 1 anggota TNI dan 1 orang anggota polisi tertembak. Jadi penembakan yang mengakibatkan 2 korban, 1 anggota TNI dan 1 anggota polisi, dan pelaku saat ini sudah ada di Subdenpom Masohi, sudah ditangani di sana dan indikasinya dalam kondisi yang depresi akut. Saat ini pelaku sudah ditahan di Denpom Masohi untuk menjalani pemeriksaan atas tindakan brutal yang dilakukan. Diduga pelaku dalam kondisi depresi akut. Dari Maluku Tengah, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Ditres Narkoba Polda Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu. 4 orang diamankan dari lokasi kejadian. Rabu siang, anggota Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu di pantai Madasari Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang laki-laki dan 1 perempuan dari lokasi kejadian, serta 1 ton sabu asal Iran yang dikemas dalam 66 karung. Selanjutnya, keempat pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. YouTuber Reza Arab memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi terkait saweran 1 miliar rupiah dari Doni Salmanan. Selain Reza, sejumlah nama selebritas lain pun ikut terseret. Kamis pagi, konten kreator Reza Oktovian atau yang dikenal dengan Reza Arab memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Reza diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Sebelumnya, Doni Salmanan sempat menyawer Reza Arab hingga 1 miliar rupiah saat live streaming game online pada Juli tahun lalu. Atas perkara investasi bodong Quotex Crazy Rich Bandung Doni Salmanan ini, sejumlah nama selebritas pun ikut terseret. Sebelumnya, penyanyi Rizky Febian memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus investasi bodong Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Selain Rizky, ada sejumlah publik figur lain yang juga akan diperiksa dalam waktu dekat.
Rabu kemarin, Rizky Febian memenuhi panggilan Baris Krim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang platform binary option Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. 19 pertanyaan diajukan oleh penyidik kepada Rizky terkait aliran dana yang diberikan Doni Salmanan kepadanya pada September tahun lalu sebesar 400 juta rupiah. Diketahui, uang tersebut diberikan untuk pembelian salah satu minuman racikan Rizky yang dijual dengan cara lelang melalui Instagram pribadinya. Maksudnya beritanya juga udah kemana-mana. Kalau misalkan itu saya lakukan untuk donasi untuk yayasan gitu saat itu juga, dan saat waktu itu juga saya tidak tahu menahu juga kan, maksudnya makanya biarkan ini jadi pelajaran untuk saya gitu ke depannya. Rizky tidak pernah menerima sedikit pun uang yang diterima dari situ dan akhirnya disalurkan kepada donasi itu. Jadi tidak ada uang yang diterima oleh Rizky. Tidak ada. Rizky Febian menjadi salah satu public figure yang diduga menerima aliran dana Doni Salmanan. Selain Rizky, ada 4 public figure lainnya yang juga akan diperiksa dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Seprio, Donaldi, Yudi Rizaldi, Ayus melaporkan. Banjir bandang di Kabupaten Brebes merusak 8 rumah warga, 5 diantaranya hanyut terbawa banjir. Sesaat lagi bersama rekan Wilson Purba.